salah satu tulisan Viktor Frankl tentang kamp konsentrasi yang dilakukan oleh Nazi. Di kamp itu disaksikan tentang pengalaman-pengalaman pahit yang menimpa orang-orang atau paling besar kelompok Yahudi yang ditangkap dan ditempatkan di kamp itu. Itu dimulai dengan seorang kakek tua yang terpaksa harus merangkak di lantai untuk mendekati ranjang temannya yang pada saat itu sedang ada dalam keadaan sekarat. Ia memberi pertolongan. Dia memberi potongan rotinya yang terakhir. Ia memberi kata-kata penghiburan. Dia menyemangati temannya itu. Saudara-saudara, ribuan tawanan di kamp konsentrasi Nazi, kalau kita lihat di film itu, tinggal kulit bungkus tulang. Mereka lapar, mereka sakit, mereka tersiksa, dan tiap hari mereka harus menyaksikan orang-orang, sahabat-sahabat mereka yang meninggal karena tidak mampu bertahan menanggung penderitaan. Viktor Frankl, seorang tawanan yang kemudian menjadi seorang neurolog setelah dia keluar dibebaskan dari tawanan, dia bercerita dalam bukunya seperti yang sudah saya katakan tadi. Dan kesimpulannya bahwa orang-orang yang mampu bertahan menghadapi realitas yang berat dalam hidup adalah orang-orang yang mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Bertahan dalam penderitaan di kamp itu adalah mereka yang siap menolong sesama tawanan di tengah-tengah tekanan dan penderitaan yang mereka alami. Saudara-saudara, mengapa orang-orang itu mampu bertahan? Dia mengatakan bahwa tawanan yang suka menolong itu masih punya harapan dan masih punya motivasi dalam dirinya untuk tetap hidup. Setiap hari mereka melakukan sesuatu yang berguna, mereka merasa hidupnya masih berguna, dan itulah kualitas hidup yang mereka jalani. Mereka ingin bertahan hidup supaya mereka masih bisa berguna bagi orang lain. Orang melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain nampak juga dalam diri Rasul Paulus sebagaimana pembacaan kita dari Kisah pasal 20 tadi. Sungguh pun demikian, aku tidak melalaikan untuk melakukan apa yang berguna bagi kamu. Rasul Paulus mengucapkan kata-kata itu pada saat dia akan berpisah dengan para wakil umat yang ada di Efesus. Lalu dia telah tinggal dan melayani mereka di Efesus dengan berbagai tantangan, bahkan ancaman nyawa. Di Efesus dia melakukan apa yang berguna bagi orang-orang yang ada di sana dalam bentuk seperti yang dia ucapkan
semua telah aku beritakan dan ajarkan kepada kamu. Ayat 20b. Dengan sepenuh hati, tanpa beralih-alih, secara total dia melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Itulah kualitas kerja Rasul Paulus. Bukan cuma kualitas kerja, tetapi sekaligus menunjukkan bagaimana kualitas hidupnya. Dia meyakini bahwa kualitas hidupnya adalah mengajar umat, dan dengan mengajar umat, dia turut meningkatkan kualitas hidup dari umat. Dan kita lanjutkan bacaan ini. Sama seperti yang diungkapkan, sekarang semua akan berakhir. Maka secara realistis Rasul Paulus mengaku bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya ke depan. Lalu dengan berat hati ia berkata, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Dan dalam kenyataan setelah kita membaca rangkaian dari cerita tentang Paulus, maka apa yang dia ucapkan kepada orang-orang itu beberapa waktu kemudian terbukti. Beberapa bulan kemudian Paulus ditangkap dan dibawa ke Roma. Dan di sana, menurut kesaksian Alkitab, dia dihukum mati. Tetapi yang jelas bahwa hidupnya telah berguna bagi gereja dan bagi umat yang dia bina. Kualitas hidup dan kerja Paulus juga kita alami dan rasakan sampai saat ini. Jika tidak ada Paulus dan surat-suratnya, barangkali kita tidak pernah mengenal siapa Yesus. Seandainya Paulus lempar handuk sebelum bertanding ketika berhadapan dengan realitas penderitaan, bahkan ancaman kematian, barangkali kita tidak pernah membaca kisah-kisah pelayanan Paulus. Saudara-saudara, ini kita mensyukuri anugerah Tuhan yang diberikan kepada kekasih kita dengan dua ruti 56 tahun. Semua kita yang hadir di ruangan ini pasti mengenal dia. Pasti kita mengenal kualitas kinerjanya. Pasti kita mengenal kualitas dirinya. Sebagai sahabat, sebagai teman sekerja, bahkan dalam tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai ayah bagi anak-anak. Saudara-saudara, 56 tahun yang telah Tuhan berikan, dia telah isi dengan melakukan apa yang menjadi bagian yang dipercayakan kepadanya, lepas dari segala kekurangan dan keterbatasan. Yang pasti, sebagai sahabat, sebagai rekan sekerja di Politeknik ini, pasti ada banyak kekurangan, pasti ada banyak kesalahan, pasti ada banyak yang kecewa karena tidak mampu melakukan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tetapi kita yakin bahwa apa yang telah dilakukannya selama dia diberi tanggung jawab, dia berusaha untuk melakukannya dengan baik.
Saudara-saudara, kalau saat ini dia diberi tanggung jawab yang lebih besar, bukan berarti karena dia hebat. Saya melihat dia diberi tanggung jawab yang lebih besar karena Tuhan berkenan memakai dia sebagai alat. Keterbatasannya, Tuhan akan melengkapi dia melalui ibu bapak, saudara-saudara, rekan-rekan sepelayanan, rekan-rekan sekerja di Politeknik ini. Dia bukan manusia sempurna, tetapi dia berusaha. Dan kitalah para sahabat yang akan turut melengkapi segala kekurangan dan kelemahan. Demikian juga keluarga, istri, anak-anak pasti akan menopang dia dalam mengemban tanggung jawab. Jadi mereka tahu semua bagaimana perjuangan Win dan Katie, bagaimana mereka berjuang di tengah-tengah segala keterbatasan manusiawi, tapi ternyata Tuhan masih memberi hidup. Dan kita yakin kalau Tuhan masih memberi hidup, berarti Dia masih punya rencana untuk kita. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagaimana kita bisa bermakna bagi orang lain melalui kehadiran kita, pekerjaan dan pengabdian kita. Tuhan kiranya memberkati, menolong, menopang, dan mengarah. Amin. Dan direktur. Apa ini? Pimpinan jurusan Stereo Sudah dinyalakan sebagai tanda bahwa sah 50 tahun lilin semuanya, dan sebagai tanda bahwa baru siap menjelang tahun-tahun yang akan Tuhan anugerahkan, maka boleh bagaimana lagi Otio sekarang. Otio tidak usah berdekat dan jauh itu masih boleh itu napas maksudnya boleh atau pakai boleh menyetak sambil kita menyanyi dan silakan membawakan mau kesaksian mau apa silakan. sebelum ujian akan menyanyi atau ujian musik berganti, tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Jain dan Oli Murambi yang sudah menuntun membawa firman Tuhan, dan firman bukan cuma untuk saya yang paling ulang tahun, tapi untuk orang semua. Dan saya percaya jika firman ini sudah keluar, dia tidak akan kembali lagi, tapi akan tinggal diam bersama orang dan akan berbuah berkat. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman atas segala dukungan. Banyak pergumulan yang saya lalui, tapi teman-teman tidak pernah membiarkan saya, mendoakan saya di masa-masa sulit, masa-masa yang paling berat mesti dilalui. Tetapi di sana kita terus percaya bahwa di dalam doa teman-teman, doa pimpinan, rekan sekerja, di situ ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Hari ini bersama-sama dengan Tuhan ini Jennifer yang selalu didoakan demikian. Jennifer dari BKP Sarjana Teknik, tapi kakak masih UTB kemari. Jadi semua tahu, dan untuk itu kita sangat bersyukur karena Tuhan hidup cuma karena anugerah Tuhan. Karena ada lain-lain. Sama dengan firman kita, bukan Tuhan kuat dan gagah, semua karena anugerah. Terima kasih atas doakan, doa-doa teman-teman semua, teman-teman pimpinan. Tuhan memberkati orang semua, jurusan seperti Tuhan memberkati Politeknik Negeri Manado. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Allah yang Maha Hadir, yang kami yakini hadir di tengah-tengah dan sukacita ini. Bersama keluarga Manik Makalu, kami bersyukur untuk 56 tahun Engkau memberkati mereka melalui
memberi segala yang mereka butuhkan yang berkenan kepadamu, dan karena itu mereka hidup dan ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan beragam tanggung jawab kepadanya. Yang kami percaya, Engkau juara yang menuntun, membimbing, menguatkan, dan mengarahkan dia menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk kehadirannya di Politeknik ini, menjadi kawan sekerja di tengah-tengah keterbatasan dan kekurangan kelemahannya. Engkau percayakan dia menjadi salah seorang kawan sekerja, mengajarkan nilai-nilai hidup masyarakat di tengah-tengah para narasumber di Politeknik ini. Perlengkapilah dia Tuhan dengan karunia-karunia yang dibutuhkan dalam melanjutkan tanggung jawab ini, agar kehadiran, perhatian, dan pelayanannya di sini turut memperlengkapi para narasumber untuk menjadi berguna bagi kehidupan banyak. Bapak di surga, kami bersyukur bersama Ibu Mareke Gendian di hari ulang tahunnya yang ke-58 dan sedang memasuki masa purnabakti. Terima kasih untuk kenyataanmu. Terima kasih untuk anugerahmu yang telah menjadi bagian kami melalui kehadiran dan pelayanan Ibu Mareke. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau tetap menyertai dia, memberkati dia, dan memperlengkapi dia memasuki masa purnabakti dengan sukacita. Damai sejahtera kiranya akan tetap mengawal dia bersama keluarga. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan pakai sebagai kawan sekerjamu di Politeknik Negeri Manado ini. Pimpinan, direktur, wadir, dan semua yang turut terlibat dalam pekerjaan memperlengkapi para narasumber. Tuhan, Engkau panggil mereka menjadi kawan sekerja. Engkau juara yang akan turut memperlengkapi mereka melakukan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka, sehingga benar kehadiran Politeknik Negeri Manado ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami kembali dikuatkan untuk tetap percaya dan berharap kepadamu sebagai Tuhan yang hidup, yang menyertai, yang memberkati kami dalam menjalani kehidupan pun di masa-masa sulit yang kami hadapi. Terima kasih kami diberi kekuatan. Terima kasih kami diberi motivasi baru untuk mengisi kehidupan yang masih Engkau anugerahkan ini. Kami telah memberi persembahan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini berkenan kepadamu untuk dapat digunakan dalam pelayanan-pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Seusai ibadah ini, keluarga menyediakan untuk kami nikmati bersama makanan dan minuman. Maka kuduskanlah kami semua untuk menerimanya, agar kami beroleh kekuatan baru melanjutkan tanggung jawab kami di hari ini, sampai Engkau memberkati mereka yang telah menyediakan dan yang telah membawa semua itu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dan pemilik kehidupan kami. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dan damai sejahtera senantiasa mengaruniakan keselamatan dan kesejahteraan kepadamu
Kiranya kami semua diberikan umur panjang dan kebahagiaan di hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi banyak nasihat yang disampaikan oleh Pendeta Jai tadi berikut. Kalau semua akan ingat itu semua, bahwa satu hal yang mungkin perlu diingat lagi yang paling penting adalah orang cuma hidup karena kemurahan. Jadi terima kasih atas support selama ini. Jika saya lagi di bawah, lagi jatuh, lagi kesulitan, ada teman-teman itu sampai sipil selalu dikasih nasihat bagi kita periksa daerah. Kita masih ingat waktu kita lagi jaga Jennifer di lagi kritis di New, dari banyak kasih semangat, kasih doa, kasih kekuatan. Maka dari teman-teman jurusan dari sipil juga terus menopang, dan ketika orang semua bersepakat berdoa, maka di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih teman-teman semua. Sudah didoakan tadi untuk saling kasih bersama, nanti orang sama-sama saling kasih bersama, dan orang bersyukur kepada Tuhan karena semua ini berkat dari Tuhan yang ada bersama berkat. Sekali lagi terima kasih teman-teman, direktur, wakil direktur, kepala pusat, teman-teman dosen semua.